Hai semuanya, kembali lagi di Kritis, kumpulan riwayat mistis. Kembali lagi bersama aku Shelly, dan selamat datang aku ucapkan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton Kritis. Jangan lupa untuk bantu aku di subscribe terlebih dahulu. Nah, di episode Kritis kali ini aku akan membagikan cerita tentang hantu-hantu yang terkenal seram di Myanmar. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung mulai aja ceritanya. Yang pertama adalah Mapewa atau Yellow Ribbon Lady yang dikenal sebagai roh penunggu kuburan di Myanmar. Nah, Mapewa ini suka keluar di tengah malam sambil berkeliling kota dan mengacak kota itu dengan rambutnya yang hitam panjang, serta dia mengangkat peti mati. Nah, sambil berkeliling kota, si Mapewa ini akan berhenti ke rumah salah satu warga dan menaruh peti matinya di depan rumah mereka. Nah, bagi warga yang kedapatan di depan rumah mereka ada peti mati, biasanya salah satu anggota keluarganya itu bakal ada yang sakit ataupun meninggal. Dan masyarakat percaya nih, untuk menghindari ditaruh peti mati oleh Mapewa, mereka itu biasanya akan memasang pita kuning di depan pintu agar si Mapewa itu mengira bahwa keluarga mereka itu sedang berduka. Nah, jadi si Mapewa ini nggak akan menaruh peti mati karena berpikir, oh keluarga ini sedang berduka nih. Jadi si Mapewa ini nggak akan menambah kesedihan keluarga tersebut dan akan berjalan untuk menaruh peti mati di rumah warga yang tidak menaruh tanda pita kuning. Kemudian pada akhir tahun 1990-an ada salah seorang biarawan Buddha yang terkenal. Dia itu dimimpiin oleh si Mapewa. Nah, jadi di dalam mimpinya si Mapewa ini menyatakan niatnya untuk memakan daging bayi. Nah, kemudian biarawan ini menyarankan kepada Mapewa agar tidak makan daging bayi, melainkan sebagai gantinya makan daging anjing. Kemudian nih, para orang tua yang mengetahui hal tersebut, mereka langsung mencari cara untuk melindungi bayi mereka, dan mereka itu memberikan tanda depan rumah mereka dengan mengatakan bahwa daging bayi itu pahit, daging anjing itu manis, dengan maksud agar si Mapewa itu tidak makan bayi mereka. Nah, jadi ada satu cerita yang berhubungan dengan penampakan dari Mapewa. Seperti yang teman-teman ketahui ya, ibu kota dari Myanmar ini sudah pindah dari Yangon menuju kota Naypyidaw. Dan ternyata kota Naypyidaw ini adalah satu kota yang sepi banget, hampir nggak ada kemacetan, wilayahnya luas dan bangunannya itu masih sangat sedikit ya. Kemudian banyak sekali lahan-lahan kayak kuburan dan makam di sana. Nah, saking sepinya nih, orang-orang di sana menyebut kota itu adalah kota hantu. Kemudian, sebelum mereka memindahkan ibu kota ke Naypyidaw ini, jadi sebelum mendirikan bangunan, mereka itu harus membongkar lahan-lahan ataupun memindahkan lahan-lahan pemakaman di sana beserta dengan penghuninya alias hantu-hantu yang menghuni lahan pemakaman tersebut. Ada salah satu kapten yang merupakan kapten dari militer Myanmar yang bernama Kapten Aung Khan yang bercerita bahwa pada saat itu ia ditugaskan untuk merelokasi lokasi pemakaman yang ada di Tat Kon. Jadi Tat Kon ini adalah salah satu daerah yang ada di Naypyidaw. Dan tujuan relokasi itu adalah untuk pembangunan biara dan pengadilan negeri yang baru di atas lahan pemakaman tersebut. Nah, pada saat itu sebenarnya untuk merelokasi makam adalah sesuatu yang kontroversial ya. Jadi pada saat itu sebenarnya keluarga dari orang yang sudah meninggal pastinya tidak setuju dan tidak suka untuk adanya pemindahan tersebut. Namun mereka itu tidak bisa protes karena pada masa itu rezim militer sedang berkuasa.
Nah, ternyata tidak hanya keluarga dari orang yang meninggal itu tidak senang, tetapi penghuni dari makam itu pun alias hantu-hantu tersebut itu pun banyak yang tidak suka. Nah, untuk itulah nih, si kapten ini meminta bantuan kepada Natsaya, yaitu seorang paranormal yang bisa berkomunikasi kepada hantu-hantu yang ada di lahan pemakaman tersebut. Nah, jadi menurut kepercayaan Burma nih, kalau orang yang menderita saat kematiannya itu akan menimbulkan residu spiritual di mana pemakaman pun tidak bisa menebusnya. Jadi sebenarnya nih, penggusuran dari lahan pemakaman itu sangatlah beresiko, di mana apabila para hantu-hantu tersebut tidak suka ya, mereka itu bisa mengganggu bahkan membahayakan orang-orang yang tinggal di kota tersebut. Untuk itulah si kapten ini meminta bantuan kepada si Natsaya ini. Pemerintah menyewa 12 truk, di mana dengan bantuan Natsaya, jadi Natsaya ini menggiring para hantu ini untuk masuk ke dalam truk. Dan hal ini dilakukan dalam satu hari itu ada 3 kali perjalanan dan dilakukan selama 3 hari, di mana itu totalnya ada 108 kali perjalanan. Dan perhitungan ini itu nggak sembarangan, jadi perhitungannya itu benar-benar sesuai dengan angka keberuntungan dalam numerologi Buddha. Jadi totalnya itu ada sekitar 1000 makam yang dipindahkan, di mana dalam satu truk itu lebih kurang ada 10 hantu atau lebih. Menurut si kapten nih, hantu Myanmar memiliki ciri khas di mana tuh tingginya itu hampir mencapai 2 meter. Kemudian perawakannya itu besar dengan tampang yang sangat galak, dan juga memiliki telinga dan taring yang besar, dan juga ada lidah yang menjulur panjang keluar. Kalau menurut kalian nih, mirip-mirip nggak sih sama genderuwo yang perawakannya besar terus juga ada taring? Jadi nih, ternyata setelah proses relokasi selesai, ada satu kejadian aneh di mana nih asisten dari kapten ini bermimpi ada 3 hantu yang datang dan minta buat dipindahkan. Jadi ternyata nih 3 hantu ini tuh ketinggalan. Nah, kemudian mereka kembali dan menemukan ada 3 makam di balik semak-semak. Nah, pada saat proses dipindahkan nih, ternyata dari 3 hantu tersebut nih, ada 1 yang nggak mau pindah, jadi kayak ngambek gitu. Dan tidak mau naik ke truk, melainkan ia akan ikut pindah kalau ia duduk di mobil petugas. Jadi katanya mobil petugas itu lebih bagus dibandingkan harus naik truk. Nah, kemudian dibawalah si satu hantu ini nih naik mobil petugas. Tapi ternyata si hantu ini iseng banget. Jadi mobil petugas ini itu dibikin berhenti jalan. Jadi kayak memakan waktu perjalanan yang sangat lama. Nah, seperti yang tadi aku cerita, jadi si kapten ini kan dibantu oleh Natsaya, yaitu seorang paranormal yang membantu si kapten untuk memindahkan dan berkomunikasi dengan para hantu. Dan ternyata pada saat proses relokasi itu, si Natsaya ini sempat bermeditasi dan bertemu dengan Mapewa. Nah, ternyata nih si Mapewa ini adalah ketua dari para hantu-hantu di makam tersebut. Kemudian si Mapewa ini memang kayaknya baik lah ya. Jadi si Mapewa ini nanya ke si Natsaya apa yang bisa dia bantu, dan karena bantuan dari Mapewa ini makanya para hantu ini tuh kayak lebih gampang lah ya untuk disuruh pindah ke tempat yang baru. Nah, menurut si Natsaya ini, Mapewa ini adalah roh perempuan yang memang cantik ya, dan memang suka membantu. Kemudian ternyata nih, biasanya itu di Myanmar kalau memang ada kayak penggusuran ataupun pemindahan dari makam, biasanya itu mereka memang memakai jasa dari Natsaya, di mana nih rata-rata nih Natsaya di sana itu adalah pemuja dari roh Mapewa. Yang kedua ada Chai Klenma.
Nah, Chai Klenma ini tempat favoritnya itu adalah di toilet. Jadi tentu saja toilet yang kotor, pokoknya bau banget, pengap, lembab. Nah, dia suka banget tuh di sana. Nah, itulah mengapa nih banyak orang yang takut tengah malam ke toilet karena takut ketemu si hantu ini. Nah, hantu Chai Klenma ini digambarkan dengan sosok hantu perempuan yang memakai pakaian adat tari dari Myanmar, kemudian kakinya itu cacat alias bengkok. Bagi kalian nih yang bertemu dengan Chai Klenma, kalian itu disarankan agar tidak berjalan lurus, tapi kalau bisa tuh kalian jalannya itu zigzag. Jadi supaya si Chai Klenma ini mengira kalian itu sama dengan dia. Tapi nih amit-amit kalau sampai kalian tertangkap oleh hantu ini, ternyata hantu ini sadis banget. Jadi dia itu mencabik-cabik ya manusia, kemudian memakan hati manusia dan membawa mangsanya itu ke sarangnya, jadi ke toilet. Serem banget ya guys. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Sone atau Son adalah sosok hantu perempuan yang berambut panjang dan juga bergaun putih. Kalau di Indonesia mirip-mirip sama kuntilanak lah ya. Dan ternyata nih semasa hidupnya itu si Sone ini itu adalah seorang istri yang tidak dihargai oleh suaminya atau dikhianati, sehingga dia itu stres, kayak ada perasaan dendam dan membuat dirinya itu bunuh diri sehingga menjadi arwah gentayangan. Dan ternyata hantu ini itu suka banget mencelakai orang hingga orang itu celaka dan meninggal. Kemudian ada Otai Saun, yaitu orang-orang yang semasa hidupnya ini nih sombong, pelit, pokoknya nggak suka berbagi. Jadi pas dia meninggal nih, dia tidak diterima di surga sehingga diturunkan ke bumi untuk gentayangan. Nah, biasanya nih mereka ini suka banget muncul di kuil-kuil dan katanya mereka ini memohon ampun kepada dewa agar mereka diampuni dan bisa diterima di surga. Ya teman-teman, cukup sekian ya cerita hantu-hantu di Myanmar. Sebenarnya masih banyak, cuma karena sekarang udah jam 12:30 pagi dan aku udah agak mulai serem ya cerita hantu-hantu jam segini. Jadi kita lanjutkan lagi next time. Dan bagi kalian nih, menurut kalian ya dari hantu-hantu yang tadi aku cerita nih, yang paling serem itu yang mana? Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka dengan episode kritis kali ini, seperti biasa, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode kritis yang berikutnya. Dah.